Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Bahagia rasanya kita bisa ketemu kembali bersilaturahim dalam kegiatan rutinitas kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah pula bahwa kita telah menjalani semua rangkaian ibadah dalam bulan Ramadan. Kemudian kita telah menunaikan pula ibadah Idul Fitri. Semoga Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani puasa Arafah. Dan setelah itu tentu Lebaran Idul Adha, dan kita semua tentu bagi yang mampu bisa menunaikan ibadah kurban insyaallah. Hadirin, hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Kali ini yang kita akan baca dan kaji adalah
Masih firman Allah di surah Ali Imran ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan. Mereka berselisih karena iri di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Syekh Al-Qurtubi beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ad-din fi hadhil ayah yakni at-ta'atu wal millah. Yang dimaksudkan din pada ayat ini adalah at-ta'ah, ketaatan, dan al-millah. Apa itu al-millah? Yaitu ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah maupun larangan Allah yang disampaikan kepada para nabinya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan beliau melanjutkan, wal islamu bima'nal iman wa ta'at. Sedangkan yang dimaksud dengan Islam adalah al-imanu wa ta'at, yaitu keimanan, keyakinan yang kuat, wa ta'at, dan ketaatan, realisasi dari hal-hal yang diimani. Innad dina indallahil Islam, maka yang dimaksudkan adalah agama yang ada di sisi Allah adalah yaitu al-Islam, yaitu keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Selanjutnya, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiadalah berselisih orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Siapa mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka Alkitab? Yaitu al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi melalui nabi mereka, Allah memberikan kitab Taurat. Sedangkan orang-orang Nasrani, kitab suci mereka adalah Al-Injil. Mereka lah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utul kitab yakni al-Yahud wan Nasara. Tidaklah mereka itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan mereka telah punya pengetahuan, tapi karena iri yang terjadi di tengah-tengah mereka, akhirnya terjadilah perselisihan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, iri inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iri ini, dengki ini tidak hanya menimpa orang-orang tertentu saja, tetapi bisa menimpa siapa saja yang pada dasarnya mereka itu memang hatinya berpenyakit. Ada
ketidaksenangan terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, kepada orang lain. Ada orang yang berilmu, iri terhadap orang berilmu yang lain. Karena orang berilmu yang lain ini punya pengikut yang lebih banyak daripada pengikutnya dia. Sehingga dia iri. Ada orang yang kaya, iri terhadap orang kaya yang lain. Karena kekayaannya itu lebih banyak daripada kekayaan yang dimilikinya. Ada tetangga iri dengan tetangga yang lain. Karena tetangga itu lebih sukses dibanding dengan dia sendiri. Secara totaliti, secara umum, Allah dan Rasulnya melarang iri kecuali dalam 2 hal. Rasulullah menyatakan, la hasada illa fitnain. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki, kecuali terhadap 2 hal. Yang pertama, iri terhadap orang yang berilmu. Dia beramal dengan ilmunya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang iri ini juga pengen dia seperti orang yang berilmu tadi, dan dia bisa beramal dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya sebagaimana orang yang berilmu itu beramal. Iri yang positif. Yang kedua, iri terhadap orang yang kaya yang beramal dengan kekayaannya. Dia iri, ingin juga menjadi orang kaya dan dia beramal dengan kekayaannya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Meskipun masih langka, artinya jarang kita temui, tapi ada. Ada orang kaya membangun masjid sendirian. Dia tidak ingin dibantu oleh orang lain. Dia sendirian membangun masjid. Ada orang kaya yang membangun asrama pesantren penghafal Quran sendirian. Padahal biayanya membangun asrama itu miliaran. Kita juga ingin seperti itu. Ingin juga menjadi orang yang mempunyai harta dan banyak beramal dengan harta kita. Kalau iri yang negatif, tentu iri yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membahayakan bagi pribadi yang bersangkutan. Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis sahih, iyyakum wal hasad, jauhilah kalian iri dengki, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Karena iri, dengki itu akan menghanguskan, menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api dengan lahapnya menghanguskan kayu bakar. Kecuali dalam 2 hal tadi yang bernuansa positif. Kita ingin menjadi orang yang pandai dan beramal banyak dengan kepandaian-kepandaian kita. Kita ingin agar Allah memberi kita ini kelebihan materi dan kita beramal dengan kelebihan materi yang kita miliki. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka kelebihan-kelebihan dan kita pun juga dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang kita miliki, mudah-mudahan Allah pun juga memberi kita kelebihan-kelebihan. Jamaah yang dirahmati Allah. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang kufur dengan ayat-ayatnya Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Kita sudah jelaskan bahwa ayat-ayat Allah itu secara globalnya ada 2. Yaitu ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Mengapa hadis Rasulullah yang sahih masuk? Karena adanya pernyataan Allah yang mengatakan,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur kata menurut hawa nafsu pribadi beliau, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang beriman harus meyakini firman Allah dan harus meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kenyataannya ada kelompok kecil yang mengingkari sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, mereka diberi gelar dengan kelompok ingkarus sunnah, mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan keji yang tentu tidak masuk akal. Yang kedua, jemaah sekalian, yaitu ayat kauniyah, alam semesta. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa dengan alam semesta ini. Pergantian siang dan malam, sehat dan sakit, waktu sibuk dan waktu luang, adanya terjadi gerhana, adanya terjadi bencana, adanya negeri-negeri yang kering kerontang, adanya negeri-negeri yang berkelebihan air, adanya negeri-negeri yang secara sumber daya alam kelihatannya dia sangat keterbatasan, tetapi diberi kekayaan Allah dari yang lain sehingga dia menjadi negeri yang berlimpah keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Jadi, wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kufur dengan ayat Allah, kufur dengan ayat qauliyah firman Allah, kufur dengan ayat kauniyah kejadian alam semesta. Setiap hari, mungkin setiap pekan kita melihat ada orang yang meninggal, maka orang meninggal itu ayat kauniyah. Mengingkari itu, tidak mengambil pelajaran dari pemandangan yang dia lihat, maka fa innallaha sari'ul hisab. Allah Maha cepat perhitungannya. Di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Jika mereka ahli kitab itu mendebat engkau wahai Muhammad, mereka membantah dengan sengit engkau wahai Muhammad, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Maka katakanlah kepada mereka, saya mengislamkan wajahku hanya kepada Allah, wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Para hadirin yang dirahmati Allah, kata aslama yuslimu Islam itu 3 pengertiannya. Islam bisa berarti tunduk patuh. Yang kedua, Islam bisa berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Islam itu bisa berarti dengan selamat. Jadi kalau di ayat yang ke-19 tadi, inna dina indallahil Islam, al-Islam itu artinya tunduk. Mereka yang tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan selamat. Demikian juga di ayat yang ke-20 ini, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Jika mereka mendebat engkau, membantah dengan keras engkau wahai Muhammad, maka katakan kepada mereka, saya menyerahkan wajah saya, wajah dalam artian arahan hidup saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti aku, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum,
Dan katakan kepada mereka, orang-orang ahli kitab itu, dan juga orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, dari orang-orang Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah itu, aslamtum, apakah kalian juga berserah diri? Apakah kalian juga Islam? Apakah kalian juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka Islam, jika mereka berserah diri, jika mereka tunduk dan patuh kepada Allah, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka itu sudah dapat hidayah. Wa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, tak mau patuh, tak mau berserah diri kepada Allah, fa innama alaikal balag, maka kewajibanmu wahai Muhammad hanya menyampaikan saja. Di ayat yang lain Allah mengatakan, lasta alaihim bimusaitir, tidak ada hakmu wahai Muhammad untuk memaksa mereka. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Fa innama alaikal balag wallahu basirun bil ibad. Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah. Kewajiban menyampaikan ini yang tidak bisa kita abaikan. Dan orang yang menyampaikan, itulah yang disebut dengan penamaan muballigh. Orang yang menyampaikan apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muballigh. Sedangkan orang yang mengajak kepada kebaikan, maka orang itu disebut da'i. Da'i dengan muballigh sebuah sinonim. Artinya da'i itu orang yang mengajak, tentu dia menyampaikan. Muballigh itu orang yang menyampaikan firman-firman Allah, sabda Rasulullah, tapi tentu dia mengajak atau dia mencegah kemungkaran-kemungkaran. Dan ini menjadi kewajiban bagi mereka, para da'i atau para muballigh tadi itu. Kalau terjadi kemungkaran-kemungkaran di dalam kehidupan manusia, lantas tak ada yang menyampaikannya, maka tentu orang-orang yang punya ilmu tentang agama itu berdosa dan dia besar tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-21 Allah nyatakan, innalladzina yakfuruna biayatillah. Orang-orang yang mereka itu ingkar dengan ayat-ayat Allah, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh banyak nabi tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Dan mereka juga membunuh orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakan mereka dengan siksa yang maha pedih. Jamaah yang dirahmati Allah. Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qatalat Banu Israel. Bani Israel ini pernah dulu membunuhi 43 nabiyya, 43 nabi. Min awwalin nahar, di pagi hari. Fi sa'atin wahidah, dalam satu ketika. Dalam satu perlakuan. Pada saat itu juga, di pagi hari itu mereka membunuhi 43 nabi. Faqama mi'atu rajulin wasna asyara rajula. Maka
berdirilah 112 orang laki-laki min ubadi Bani Israel, dari ahli ibadah Bani Israel itu. Fa'amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Ke 112 ulama Bani Israel itu, mereka berusaha untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel itu. Fakutilu jami'a, maka mereka pun juga semua dibunuhi. Yang 112 orang itu, mereka pun juga dibunuhi fi akhirin nahar, di sore hari. Min dhalikal yawm, pada hari itu juga. Wahumul ladzina dzakarahumullahu fi hadhil ayah, dan mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Gembirakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaikal ladzina habitat a'malun fid dunya wal akhirah. Mereka-mereka yang membunuhi para nabi dan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan itu, ulaikal ladzina habitat a'malun fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang gugur amal-amal mereka di dunia maupun di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak akan pernah punya penolong. Mengapa ayat ini dikaitkan dengan ayat yang ke-21? Ayat 22 dikaitkan dengan ayat yang ke-21. Di mana ayat 21 itu menceritakan tentang kebejatan Banu Israel. Kemudian dikaitkan dengan ayat yang ke-22. Ini menunjukkan bahwa di kemudian hari, setelah kejadian Banu Israel yang membunuh para nabi dan orang-orang yang saleh itu, maka akan ada kelompok orang-orang yang membunuhi teman-teman mereka sendiri karena perbedaan akidah. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini sebuah keniscayaan. Artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Setiap orang punya kewajiban beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Orang yang mampunya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia harus lakukan itu. Mencegah kemungkaran-kemungkaran dengan kekuasaan atau dengan power yang dia miliki. Orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisannya, nasihat-nasihatnya, teguran-tegurannya, maka dia harus lakukan. Kalau keduanya dia tidak mampu lakukan, dia tidak mampu bernahi mungkar dengan lidah dan kekuasaannya, maka dengan hatinya. Rasulullah menyatakan, man ra'a minkum mungkaran. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, falilisanihi, maka dia harus merubah kemungkaran itu dengan lidahnya, dengan ucapannya, dengan nasihatnya, dengan tegurannya. Wa illam yastati', kalau dia juga tidak mampu karena punya keterbatasan dalam bertutur kata, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Dia tidak setuju dengan kemungkaran itu. Dia mendoakan orang yang melakukan kemungkaran supaya diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau menyatakan, man amara bil ma'rufi aw naha 'anil munkar, siapa yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran-kemungkaran, fahuwa khalifatullah fi ardih, maka dia adalah khalifah Allah di muka bumi ini.
wa khalifatu rasulihi, dan dia juga adalah khalifah rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalifatu kitabihi, dan dia juga adalah khalifah terhadap kitab Allah Al-Quranul Karim. Apa itu khalifah? Yaitu orang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain dijelaskan, ruya an ba'dis sahabati, diriwayatkan dari sebagian sahabat, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innar rajula idza ra'a munkaran la yastati'un nakir alaihi, sesungguhnya jika seorang laki-laki melihat kemungkaran dan dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan lisannya, dengan mulutnya, falyaqul thalatha marrat, maka hendaknya dia ucapkan dalam hatinya 3 kali, Allahumma inna hadza munkaran, ya Allah sesungguhnya ini adalah kemungkaran. As-sukutu anil munkarat, berdiam diri dari kemungkaran. Sababun fil bala'il am, berdiam dirinya ini merupakan penyebab turunnya bencana Allah secara umum. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita semua yakin bahwa ajaran Allah adalah hak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang kemaslahatan yang kita butuhkan sebagai manusia ciptaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perhatikan dan laksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita diridhai oleh Allah, dan apa yang menjadi keinginan kita, hidup yang damai, sejahtera, bahagia, sentosa, akan kita raih karena kita melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.